Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi ya di pertemuan di mata kuliah Matematika 2, masih di pembahasan PD Ordo 1. Kalau kemarin terakhir kali itu kita membahas PD Ordo 1 yaitu PD homogen. Nah, pertama awalnya kita berusaha ulangi, kita kemarin sudah mempelajari mengenai bagaimana kita menyelesaikan PD ordo 1 yang pertama yaitu dengan teknik pemisahan. Kemudian kita juga sudah mempelajari bagaimana kita menyelesaikan sebuah PD ordo 1 yang merupakan persamaan diferensial homogen, yaitu sebuah persamaan diferensial dengan syarat-syarat yang sudah kita pelajari seperti kemarin ya, memiliki derajat yang sama. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pada pembahasan masih di PD ordo 1, yaitu hari ini kita akan mempelajari mengenai PD eksak atau persamaan diferensial eksak. Nah, PD eksak ini nanti kalau kita mempelajarinya akan banyak melibatkan diferensiasi parsial atau partial differentiation. Nah, itu seharusnya memang semoga ini mengenai partial differentiation ini sudah dipelajari atau sudah dapat dipahami dulu sebelum mengikuti materi kita pada hari ini. Insya Allah sudah dipelajari pada link yang sudah Budi saya bagikan kemarin. Ya, baik, kita mulai ya. Jadi PD eksak ini kita masih pada PD ordo 1. Nah, persamaan diferensial eksak itu adalah sebuah persamaan diferensial yang dapat kita tuliskan dalam bentuk berikut. Mx, y dx, kemudian ditambah dengan nx, y dy sama dengan 0. Nah, atau juga kadang ada yang menuliskan mx, y dx, mohon maaf, mx, y ditambah dengan n x, y dy per dx. Nah, kadang ada yang menuliskan seperti ini, sama saja. Dua-duanya merupakan bentuk umum dari persamaan diferensial eksak. Kalau kita perhatikan dari bentuk umumnya, maka ini adalah sebuah persamaan diferensial yang tidak dapat kita selesaikan dengan teknik pemisahan. Karena di sini kedua fungsi, yaitu fungsi m dan fungsi n itu dua-duanya memiliki variabel x dan y. Jadi tidak dapat kita pisahkan menjadi dua fungsi yang hanya memuat variabel x saja atau hanya memuat variabel y saja. Kalau kita perhatikan lagi, bentuknya ini juga mirip dengan apa yang sudah kita pelajari kemarin, yaitu persamaan diferensial homogen. Hanya saja berbeda ya, tetap berbeda, tapi bentuk umumnya tetap sama. Kalau persamaan diferensial homogen kemarin kita pelajari bahwa dia itu syaratnya harus memiliki derajat yang sama. Kalau sudah memiliki derajat yang sama, maka dapat kita selesaikan menggunakan persamaan diferensial homogen. Nah, kalau persamaan diferensial eksak akan kita pelajari sebagaimana berikut. Nah, persamaan diferensial eksak kita kenalan dulu sebelum nanti bisa memberikan sebuah contoh bagaimana kita menyelesaikan atau mencari penyelesaian dari persamaan diferensial eksak. Kita pelajari dulu, kita kenalan dulu dengan persamaan diferensial yang disebut sebagai PD eksak itu yang seperti apa. PD eksak ya, yang bentuknya adalah seperti ini, secara umum bentuknya ditunjukkan di sini. Nah, ini sebenarnya adalah sebuah persamaan diferensial yang memiliki, agak susah ini mouse-nya, yang memiliki sebuah penyelesaian U. Susah. Mohon maaf sebentar. Mohon maaf ya, ininya agak bermasalah. Ya, penyelesaiannya adalah sebuah U, adalah sebuah fungsi U yang memuat variabel X dan Y. Nah, dari U ini, maka kalau U, dari U ini, kalau nanti U itu kita integrasi parsial terhadap DU, kita integrasi parsial terhadap X,
maka ini sama dengan M. Nah, kalau DU tadi kita mohon maaf, bukan integrasi parsial, diferensiasi parsial, kita turunkan secara parsial terhadap Y, maka ini sama dengan N. Nah, jadi kalau kita tuliskan sebenarnya bentuk umumnya dapat menjadi DU del ya, kalau ini del U per del X dikali dengan DX plus kita merubah dari bentuk yang di atas ini menjadi plus del U per del Y dikali dengan DY sama dengan 0. Nah, jadi PD eksak itu. Jadi sebenarnya PD ini nanti kalau PD yang di atas ini, kalau kita akan mencari penyelesaiannya, itu nanti akan mendapatkan sebuah fungsi U yang memiliki variabel X dan Y. Nah, di mana sebenarnya M yang ada di sini itu sama dengan fungsi U diturunkan secara parsial terhadap X. Nah, dan fungsi N di sini itu merupakan turunan dari U yang diturunkan secara parsial terhadap Y, itu sama dengan N. Nah, jadi kemudian sebenarnya bentuk yang di atas ini tadi juga dapat kita tuliskan menjadi bentuk yang di bawah. Nah, bagaimana kita mengetahui sebuah persamaan diferensial itu apakah termasuk PD eksak atau bukan? Ini diterima dulu, mungkin agak membingungkan kalau belum lihat contohnya. Kalau kemarin kita mengetahui sebuah persamaan diferensial itu termasuk persamaan diferensial homogen, maka kita cek apakah memiliki derajat yang sama. Nah, kalau dia apakah termasuk PD eksak atau bukan, itu kita mengetahuinya yaitu dengan menurunkan M secara parsial del M terhadap Y, diturunkan secara parsial terhadap Y. Nah, kalau ini kemudian kita juga menurunkan N, diturunkan secara parsial terhadap X. Nah, kalau del M per del Y sama dengan del N per del X, nah maka ini dikatakan sebagai PD eksak. Atau kita boleh tuliskan ini adalah MY sama dengan NX, maka ini disebut sebagai persamaan diferensial eksak. Nah, sampai di sini dulu. Coba silakan mungkin dapat dipahami. Kalau belum paham mengenai PD eksak, nanti bisa dimulai dari videonya, bisa diulang lagi. Nah, jadi sampai sini. Kemudian selanjutnya kita akan mempelajari melihat sebuah contoh bagaimana kita jika ada sebuah persamaan dan merupakan PD eksak, bagaimana kita mendapatkan solusi atau penyelesaian dari persamaan diferensial tersebut, atau bagaimana kita mendapatkan fungsi penyelesaian atau U-nya. Baik, sementara Bu dihapus dulu. Ya, baik, kita lanjut ke contoh yang pertama ya. Contoh yang pertama, mungkin bisa mulai dari yang mudah dulu ya. Kita mulai dari yang mudah dulu. Ya, kita mulai dari yang paling mudah dulu. Jadi, terdapat sebuah persamaan diferensial, diberikan sebuah persamaan diferensial yaitu 2x plus 3 plus 2y min 2 dy per dx sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita diminta untuk mendapatkan penyelesaian dari persamaan diferensial yang diberikan. Kalau kita lihat ya, persamaan diferensial itu tidak dapat kita lakukan teknik pemisahan. Ya, nah sekarang kita akan mengujinya apakah ini termasuk persamaan diferensial eksak atau bukan. Nah, pertama, kalau ingin mengetahui maka kita cari MY atau del M per del Y. Ya, kalau kita lihat maka ini kita akan mendapat turunan dari 2x plus 3 diturunkan terhadap Y. Karena di sini tidak terdapat variabel Y dan kita lakukan integrasi parsial,
maka semuanya dianggap konstanta, sehingga turunan del M terhadap del Y sama dengan 0. Kemudian kita turunkan fungsi N, del N kita turunkan secara parsial terhadap X, del N per del X. Kita lihat juga pada fungsi N di atas ya. Ini adalah M, supaya nggak lupa di sini adalah N. Oh, mohon maaf keliru. Tipe. Nah, ini adalah N, bahwa del N per del X itu di situ juga kita lihat tidak terdapat variabel X, sehingga kalau kita turunkan secara parsial terhadap X, semuanya akan dianggap sebagai konstanta, sehingga turunannya adalah 0. Nah, kita dapatkan di sini bahwa del M per del Y sama dengan del N per del X. Nah, karena sama, maka ini dapat kita katakan sebagai PD eksak. Nah, selanjutnya dapat kita selesaikan menggunakan penyelesaian dari persamaan diferensial eksak. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Kita pelan-pelan dulu. Ya, pertama, kita tahu tadi bahwa kita ketahui bahwa M ya, bahwa M itu sama dengan del U per del X, dan N itu sama dengan del U per del Y. Nah, maka bagaimana kita bisa mendapatkan U atau mendapatkan solusinya atau U? Dapat kita mulai dari salah satunya. Kita boleh memulai dari M atau kita boleh memulai dari N. Nah, Budisa ingin mencobanya mulai dari M, sementara yang N kita hapus dulu. Nah, baik, Budisa lanjutkan. Budisa rubah, Budisa pindah. Maka kita dapatkan del U per del X sama dengan M. Nah, ini kalau kita lanjutkan di sini, maka kita akan memperoleh del U sama dengan M del X. Sehingga untuk mendapatkan